Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya belum seragam kayaknya ya. Udah pada makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan Abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai. Ini anak nggak ada yang apal namanya. Ba'da iznak, kalau sama hadratak jalis gambi bahasanya. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Ketua YPRM Al-Ustad Ahmad Da'i Ramadan SPDI. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, amin. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Ketua Panitia Bapak RT Ubaidillah. Orangnya mana? Ada. Yang penting ketua panitia suruh makan dulu, biar dia jangan kelaparan, ntar dia lama-lama ngadat kan. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, guru kita Bapak Kiai Haji Ilyas Asy'ari Hamim. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, berkahkan, dan Allah murahkan rezekinya, amin. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Wahyudi Abdul Majid, sama doa kita, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki dan berkah hidupnya. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Khairul Nur Kalam, sehat wal afiat. Al-Mukarram wal Muhtaram jami'an para orang tua, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Ibu-ibu mah nggak ada ya? Ada? Mana? Oh, nyalo? Nyalo? Lo nggak ada yang nyaut ya? Bu? Oi? Lah, pada marah, belum ngapa-ngapa udah pada marah sama kita. Ini luar biasa, Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin. Kita ini ada di tengah-tengah pondok, bener ya? Dan ini kalian di sini tong pada ngaji di sini. Lah kok nggak di sini? Hah? Ntar dulu. Lu ngaji di sini bukan? Lo ngapa lu mulai datang kagak ngaji di sini? Besok ngaji di sini ya tong, ya. Besok ngaji di sini, iya.
Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul pada malam Sabtu yang penuh keberkahan. Keberkahannya karena kita mengadakan maulid. Alhamdulillah. Yang pertama, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah, kalau malam ini kita bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, pompo yang Allah pilih, karena Allah tidak akan pernah lupa, mustahil bagi Allah lupa. Karena Allah tidak akan pernah salah, mustahil bagi Allah salah. Berarti kalau malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang bisa duduk di Raudhatul Muta'allimin dalam rangka maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti antum-antum yang Allah pilih. Antum-antum yang Allah tetapkan malam ini, yang dimudahkan lisannya untuk berzikir, yang dientengkan lisannya untuk bersolawat. Maka siapapun hambanya yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi kita, maka ini adalah satu tanda kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayat dan petunjuk kepada kita. May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Allah katakan dalam Al-Quran, siapapun hambanya yang Allah inginkan orang tersebut benar, orang tersebut dapat hidayat, orang tersebut mendapatkan petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, orang tersebut dimudahkan, dientengkan, digampangin untuk melakukan kebaikan. Dari pertama zikir, bersolawat, tidak ada keberatan. Baca Al-Quran, mahallul qiyam, sama, semuanya terasa enteng kita lakukan. Mudah-mudahan hidayat yang Allah berikan pada malam ini terus Allah mantapkan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul ya Rabbal. Ada satu pertanyaan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Bu, ibu dengar suara saya? Yang sebelah sana dengar suara saya? Kenal sama saya? Baru malam ini. Kenal dari mana loh? Ahlan wa sahlan wa marhaban Habibana Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang, kami hormati, mudah-mudahan kedatangan beliau menambah keberkahan pada maulid malam ini, amin. Kita doakan Al-Habib Ali Zainal Abidin panjang umur, sehat walafiat, murah rizki, dan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan, amin ya Rabbal. Salaman dulu. Assalamualaikum. Lanjut. Sehat, maaf. Quran kasir. Sehat. Siap. Anak lanjut dulu ini ya. Fadhil. Lanjut. Kalau udah ada Habib, tadi Habib Muh balik dia sama anaknya. Diganti sama Habib Ali Zainal Abidin, orang tua kita, guru kita, doakan panjang umur. Jamaah, sebelum kita lanjutkan sedikit kita sampaikan karena kedatangan beliau.
resmi sudah maulid kita. Kalaulah 1445 yang lalu Rasulullah masih ada, sekarang Rasulullah sudah kembali kepada Allah. Tapi darah Rasulullah, pewaris Rasulullah, keturunan Rasulullah masih terus akan berlanjut sampai hari kiamat dan sampai ditetapkannya satu khalifah dari keturunan Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Datangnya Al-Habib Ali Zainal Abidin menjadi satu resmi yang luar biasa pada maulid ini. Kenapa? Kakeknya tidak bisa datang karena sudah kembali kepada Allah, tapi salah satu cucunya bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur. Kenapa? Sering kita dengar an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard. Jadi ini bukan sekedar basa-basi. Kalau masih ada bintang kalau masih ada bintang, itu tidak akan pernah terjadi kiamat. Kalau masih ada bintang, itu tidak akan terjadi kiamat. Kenapa? Karena bintang adalah pengaman buat seluruh ahli sama. Wa ahlu baiti, dan keluarga aku, keturunan aku, anak dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, anak Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, sampai hari kiamat dia adalah aman, sabuk pengaman untuk ahli bumi. Selagi ada mereka, mudah-mudahan Allah tidak akan tentukan kiamat. Selagi ada mereka, mudah-mudahan Allah tidak akan turunkan azab. Amin. Maka kita doakan para habaib, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ada satu pertanyaan, Pak, Bang. Limadha amara Allah subhanahu wa ta'ala al-malaikata bisujudi li sayyidina Adam wa lam ya'murhu Allah bisujud ala sayyidina Muhammad ma'a annahu khairu khalqi kullihim bal afdalu min jami'il anbiya. Ini pertanyaan. Kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud, untuk memberikan penghormatan kepada Sayyidina Adam, dan ini yang kita hafal. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa. Ini Allah yang nyuruh. Tapi kenapa Allah tidak perintahkan malaikat untuk sujud kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban ini telah ditulis 500 tahun yang lalu oleh Al-Imamul Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti di dalam Khasaisil Kubra, salah satu kitabnya. Apa kata beliau? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma. Apa kata beliau? Ini saya bacain langsung ibaratnya, bukan pakai ibarat saya, bukan pakai ungkapan saya, langsung ungkapan Al-Imamul Hafiz Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti. Inna fi hazihil ayah, bahwa di ayat innallaha wa malaikatahu, inna fi hazihil ayah syarafan aziman wa fadlan kabiran afdala min sujudil malaikah li sayyidina Adam ala wajhain. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ini satu ayat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan, dan ayat ini lebih afdal perintah salawat Allah kepada kita
perintah salawat Allah kepada malaikat, langsung Allah bersalawat kepada Nabi kita. Ayat ini lebih afdal daripada sujudnya malaikat kepada Sayyidina Adam dengan dua alasan. Kata Imam Jalaluddin As-Sayuti, al-wajhul awwal, anna Allah lamma amara al-malaikata bisujudi li Sayyidina Adam walam yakun ma'ahum. Alasan yang pertama, kata Al-Imam As-Suyuti, saat Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Sayyidina Adam dan Allah tidak ikut sujud. Lihat, Allah nyuruh, wa qulna isjudu li adama fasajadu illa iblis. Hai malaikat, kasih hormat kepada Adam. Allah ngikut sujud enggak? Allah ngikut sujud enggak? Cukup malaikat yang melakukan perintah Allah, memberi hormat dan takzim kepada Sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Wa amma salatu ala Sayyidina Muhammad, adapun salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fil amri bis salah ala Sayyidina Muhammad, kalau Allah saat memerintahkan malaikat sujud, Allah tidak ikut sujud. Tapi saat Allah merintahkan untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, Allahu Jalla Jalaluh bada'a bi nafsihi, Allah langsung mulai dengan zatnya yang maha mulia. Innallah, lihat. Nah, jadi para kiai mohon maaf, mohon ridho, sedikit kita flashback. Bahwasanya Allah, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ismul jalalah, ismu inna. Lihat, kalau Allah nyuruh Sayyidina malaikat untuk sujud kepada Adam, Allah enggak ngikut. Tapi giliran Allah memerintahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad, Allah mulai dengan zatnya, Allah mulai dengan dirinya. Innallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu yusalluna alan. Ini al-wajhul awwal. Wal wajhus tsani, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti dalam Khasaisil Kubra, alasan yang kedua kenapa salawat yang Allah perintahkan kepada Sayyidina Muhammad, kenapa salawat yang malaikat lakukan untuk Sayyidina Muhammad lebih afdal daripada sujud yang Allah perintahkan kepada Sayyidina Adam. Alasan kedua, kata Abdurrahman As-Suyuti radhiyallahu taala wa ardah, inna amra sujudi li Sayyidina Adam waqa'a marratan wahidan wantaha. Sujud kepada Nabi Adam yang Allah perintahkan, yang dilakukan malaikat, itu terjadi hanya sekali. Wantaha, setelah itu selesai. Ini alasan kedua, kata Sayyidina Abdurrahman ya As-Suyuti. Perintah sujud yang Allah perintahkan malaikat kepada Sayyidina Adam itu hanya sekali dan sekarang sudah selesai. Wa amma salatu ala Sayyidina Muhammad fa innaha da'imatun la tanqati'u abada. Fa innaha da'imatun la tanqati'u abada. Kelebihan salawat, kalau salawat kepada Sayyidina Muhammad, dia tidak pernah putus dan senantiasa terus berkelanjutan sampai hari kiamat. Kenapa? Kata beliau, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan dalam ayat ini, menggunakan fi'lul mudhari, shalla yusalli, yusalluna fi'lul mudhari, waw lil jam'i. Maknanya apa? Maknanya fi'lul mudhari listiqbalin wastimrarin
maka fi'lul mudhari pada saat digunakan itu memberikan arti terus menerus. Artinya kalau Allah bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, malaikat diperintahkan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad, orang mukmin diperintahkan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Ini sifatnya yastamirun, terus menerus dan tidak berhenti. Dua alasan ini, kata Abdurrahman ibn Abi Bakar Jalaluddin As-Sayuti, mengatakan bahwa salawat kepada Nabi kita yang Allah perintahkan lebih afdal daripada sujudnya malaikat kepada Sayyidina Adam. Sallu ala Nabi. Paham nggak kira-kira? Makanya jangan pelit-pelit sama salawat, Bu. Lah kagak ada yang nyaut ya. Udah lapar kali ya, Bang. Wah, lu cakep-cakep kalau bapak-bapak mah, Bang. Lapar kagak? Iya, bukan lu doang lapar, gue juga lapar tong. Makanya jangan perhitungan sholawat. Jadi Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Adapun artinya beda-beda, iya, sudah sebagaimana kesepakatan ulama. Salawat dari Allah artinya Allah senantiasa memuji Sayyidina Muhammad di tengah kalangan para malaikat. Malaikat bersalawat kepada Nabi kita, itu artinya malaikat memberikan doa untuk ketinggian level Sayyidina Muhammad. Dan salawat dari kita adalah tujuan agar kita dikenal oleh Allah, dikenal oleh Rasul, dan kelak kita mendapat manusia yang akan mendapatkan prioritas syafaatnya kelak di hari kiamat. Mau dapat syafaat enggak? Mau dapat syafaat enggak? Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat untuk kita dan untuk Sayyidina Muhammad. Untuk Sayyidina Muhammad Allah tidak akan pernah tolak siapapun. Maka guru kami Fadilatus Syekhil Muhaddisil Mufassir Al-Imam Muhammad Hasan Ad-Dadu, beliau mengatakan kalau seluruh amal bainal iqbali warad, di antara diterima dan ditolak, kalau salawat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh amal, seluruh doa, seluruh zikir bisa Allah terima, bisa Allah tolak, tapi dipastikan untuk salawat itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak salawat kepada Nabi kita artinya dia banyak meminta kepada Allah untuk ketinggian Sayyidina Muhammad. Ada catatannya, Bang. Ada catatannya, Po. Enggak ada yang sia-sia. Bagaimanapun bentuk sigot, bentuk redaksi salawat kita, selagi salawat kepada Sayyidina Muhammad enggak ada yang basi. Semuanya akan punya catatan. Satu salawat bersalawat kepada Rasulullah, 10 Allah akan bersalawat kepada kita. Maknanya orang tersebut akan dijaga dari kesesatan. Maknanya orang tersebut akan dijaga dari kesesatan, dari penghinaan dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat. Sallu ala Nabi. Makanya jangan bosan udah. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus, emang apa sih Allah nyuruh kita salawat? Buat apa sih Allah nyuruh kita salawat? Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Allah nyuruh salawat bukan buat Allah.
Allah nyuruh salawat bukan buat kepentingan Allah. Allah nyuruh kita salawat biar Rasulullah kenal dengan kita, kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara manusiawi, secara basaria, sudah 1460 tahun yang lalu Rasulullah sudah kembali kepada Allah. Secara manusia tidak akan pernah kenal dengan saya, dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu. Begitu juga kita tidak akan kenal dengan Rasul secara fisik. Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di padang mahsyar? Bagaimana nanti di timbangan? Bagaimana nanti di jembatan? Maka alasan kita diperintahkan salawat agar Sayyiduna Muhammad kenal dengan kita. Maka apa dalam satu riwayat, Bapak Ibu, kalau kita bilang Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kalau kita bilang satu aja begitu, arsalallahu malakan, Allah utus satu malaikat. Tadi siapa yang salawat? Abang Udin. Dicatat sama malaikat Udin bin Sarpan. Misalkan ada yang namanya Udin, maka berkah. Amin. Dicatat ini dari siapa? Empok Zainab binti Pulan. Dicatat sama malaikat. Abang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu malaikat datang kepada kita. Langsung malaikat nyatet nama kita, malaikat nyatet nama bapak kita, dibawa nama kita, dibawa nama bapak kita, disampaikan kepada Sayyidina Muhammad. Maka dalam riwayat tu'adu ruhu Sayyidina Muhammad liijabati salamikum, dikembalikan ruh Sayyidina Muhammad untuk menjawab salam yang kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad. Kalau sehari sekali saja kita salawat, artinya sekali itu salawat salam kita akan sampai kepada Sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau dalam sehari 10 kita bersalawat, maka 10 nama kita, 10 nama bapak kita, 10 kali dalam hari itu malaikat akan membawa salawat dan salam kita kepada Sayyidina Muhammad. Cara manusiawi kalau bahasa Betawinya, ilok kalau selama 1 tahun kita bersalawat Nabi nggak kenal sama kita. Oi, paham ilok nggak? Ilok Nabi nggak kenal sama kita. Pak RT sebagai ketua panitia, mungkin dia baru kenal sama saya, mungkin saya juga baru kenal dengan beliau. Akhirnya setiap hari saya main ke rumahnya, setiap hari saya kenalkan diri saya. Ilok kalau sebulan saya tiap hari nemuin diri ke ketua panitia, ke bapak RT. Ilok Pak RT nggak kenal dengan saya? Kira-kira kenal apa enggak? Kenal apa enggak? Alasan kenapa dalam riwayat nama kita dan nama bapak kita, maka sering saya mengartikan hadis ini bahwa bukan hanya sekedar nama kita dan bapak kita, tapi profil biodata serta gambar kita itu lengkap dibawa malaikat kepada Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Agar Sayyidina Muhammad ingat dengan kita, agar Sayyidina Muhammad kenal dengan kita. Memang kenapa? Karena ini bicaranya nanti pada saat di padang mahsyar, ini bicaranya nanti pada saat di telaga Sayyidina Muhammad. Kata Rasul, aksaruhum akrabukum, yang paling dekat kalian antara aku, aulan nas, yang paling aku prioritaskan, aulan nas bis syafaati, yang paling aku prioritaskan mendapatkan syafaat, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat kepada aku. Bagaimana Nabi memprioritaskan orang yang gak pernah Nabi kenal? Bagaimana Nabi mau mendahulukan untuk memberikan syafaat sementara Nabi tidak kenal orang tersebut? Inilah alasan kenapa Allah perintahkan kita bersalawat, agar Rasulullah kenal teles, kenal telak, kenal banget dengan kita, wajah kita, bapak kita, dan keluarga kita. Orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling dekat dengan aku nanti di akhirat, orang yang paling banyak salawatnya.
Orang yang paling cepat mendapatkan syafaat pertolongan aku nanti di akhirat, orang yang paling banyak. Sallu ala nabi, sallu ala habibi Muhammad. Nah jadi ini alasannya Pak Ibu, kenapa kita disuruh bersolawat, kenapa kita diperintahkan ya solawat kepada Sayyidina Muhammad. Selain dipastikan solawat kita diterima, dan ini akan membuat perbedaan kelak nanti di padang mahsyar. Rasulullah ngenalin kita, dia umatku yang sehari 100 kali bersolawat, aku kenal dengan wajahnya, aku kenal dengan bapaknya. Ini nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak akan Nabi menolong orang yang di belakang, yang Rasulullah tidak kenal, yang Rasulullah tidak kelihatan. Secara umum Rasulullah jamin semua umatnya dapat syafaat, tapi ada yang diprioritaskan, ada yang didahulukan, ada yang lebih dulu ditarik, ada yang lebih dulu disuguhkan gelas untuk minum telaga Nabi. Siapa mereka? Yang di dunianya banyak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Satu, malaikat datang Pak, nyatet bawa nama bapak dan bapak orang tua bapak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dua Pak, sampai ke Nabi kita. Kita belum ke Madinah, mungkin belum ada yang umroh, mungkin karena terbasatan belum haji, tapi nama kita sudah sampai ke Madinah, nama kita sudah sampai ke Raudhah, nama kita sudah sampai ke makam Sayyidina Muhammad, nama kita sudah dibaca oleh Sayyidina Muhammad. Ini yang kenal sama kita, sosok manusia yang saat itu semua para nabi itu nafsi-nafsi Pak. Kita bukan punya nabi yang abal-abal, kita punya nabi yang bukan sekedar nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, awwalu syafi'in, awwali musyaffa'in, manusia yang pertama ditunjuk Allah untuk memberikan syafaat, yaitu Sayyidina Muhammad. Kalau kita dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ilok Nabi nggak panggil kita, ilok Nabi nggak geroin kita, tong, neng, bapak, ibu, bener nama kau ini, bener bapak kau ini, semuanya ada catatannya Pak. Nabi pegang, Nabi simpan di memorinya bahwa ada umatnya yang hampir beribu-ribu dalam sehari bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Mereka lah yang kelak akan lebih dekat dengan Sayyidina Muhammad. Maka mimbar Maulid ini selain mengingatkan kita untuk terus mengikuti apa yang Rasulullah sunnahkan, maka terus perbanyak salawat kita kepada Sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Mau nggak janji? Saya tanya, ibu-ibu sehari berapa sholawatnya? Bu, Pak, kira-kira kalau 10 sanggup nggak? Lihat muka saya Pak, kalau sehari 10 sanggup nggak? Insya mulai malam ini, ba'da subuh, dah jangan tinggal. Ya, gua sholawatnya model bagaimana? Udah, abang bisanya sholawat model bagaimana? Kalau gua mau bisanya cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi baca yang khusyuk, yang ikhlas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajibin 10 buat diri kita. Habis subuh 10, habis asar atau habis maghrib 10, mau tidur 10, paling tidak sudah 30 sholawat yang kita bisa sholawatkan kepada Sayyidina Muhammad. Kalau sehari 30, kira-kira seminggu berapa? Ngitungnya begitu Pak. Nah kalau dikasih umur kita sampai 2 tahun hidup,
3 tahun dari malam ini hidup, 4 tahun dari malam ini hidup, 5 tahun 10 tahun dari malam ini hidup, sehari 30 sholawat. Maka mudah-mudahan saat Rasulullah lihat muka kita, wajah yang dikenali oleh Sayyidina Muhammad. Allah, enak banget kalau di sono udah dikenalin nama Sayyidina Muhammad. Aman, Pak. Aman. Karena kenapa? Nabi diletakkan di tempat-tempat strategis. Yang pertama di haud, yang kedua di mizan, yang ketiga di jembatan. Ini semuanya adalah tempat-tempat paling penting. Orang bisa masuk surga karena timbangannya lebih berat kebaikannya. Orang bisa selamat karena jembatnya di Siratul Mustaqim bisa selamat. Orang bisa selamat kalau dia sudah minum haudnya Nabi. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan kita yang bisa meminum haud Nabi, amin. Siapapun yang meminum telagaku, kata Sayyidina Muhammad, lam yazma abadan, dia tidak akan haus. Apa? Ini masih di padang mahsyar, bapak-bapak, ibu-ibu. Telaga itu ada di padang mahsyar, disediakan Allah sebagai bentuk kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad. Gelas-gelasnya dari perak, gelas-gelasnya dari emas, jumlahnya seperti jumlah bintang yang ada. Yang minum itu, kata Nabi, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maknanya apa? Baru di padang mahsyar saja sudah diberikan kepastian bahwa tempat kau surga. Ayo, siap enggak sehari 10? Siap enggak sehari 20? Siap enggak sehari 30? Siap enggak? Siap enggak? Sallu ala nabi. Nah, maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, yang benar dari Allah, yang salah, yang keliru dari saya dan dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.